Bebasan gue lah, bebasan. Lalu. Saya Destiawan Aditya Bramantio sebagai narator. Saya menarasikan ini. Banyak banget teksnya. Wow. Saya Faiz. Saya memerankan Ade. Saya Rafli Bima sebagai Rafli, teman dekat Ade. Saya Raffi, ini menjadi bapak dan menjadi adik. Saya Rafa Aditya Pratama, menjadi kos dari Jakarta sekaligus pedagang sate. Saya Bay sebagai manajer MU dan ini siapa dan nganu Destiawan. Dan juga orang misterius ya. Ini maksudnya ini kamera ini maksud jalan-jalan nih. Bandung, Bumi Pasundan 2015. Sebuah kota yang indah untuk menjalani sebuah kehidupan yang damai. Namun tidak bagi Ade, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang lincah dan gesit. Ade tidak bersekolah setiap pagi seperti anak-anak lain seumurnya. Pagi-pagi buta ia harus bangun untuk membantu bapaknya bekerja sebagai tukang kebun. Pada suatu sore, setelah semua rumput liar telah dicabut, Ade melihat sebuah reklame besar di pinggir jalan yang menampilkan seorang pemain sepak bola. Merasa tertarik dengannya, Ade pun sontak berceletuk kepada sang bapak. Pak, pengen deh jadi pemain bola yang hebat, biar aku bisa main di lapangan yang luas banget. Iya nak, bapak selalu dukung kamu kapanpun itu. Adik, Ade berbinar, masih tak dapat mengalihkan pandangannya dari reklame besar di pinggir jalan itu. Oh iya nak, setelah umurmu nanti 7 tahun, bapak ikut cabang sepak bola ya. beneran Pak, asik. 1 tahun berlalu. Ketika Ade sedang menempuh perjalanan pulang, ia berpapasan dengan seorang pria di pinggir jalan. Menyadari ketertarikan di wajah Ade, tanpa berbasa-basi, pria itu menyodorkan selebar kertas kepada Ade. Hai Dik, tertarik gabung klub sepak bola tidak Dik? Ade memandang kertas itu dengan ragu. Ia pun berkata, Enggak deh Om, pasti biayanya mahal. Oh enggak kok. Kebetulan klub kami lagi kekurangan member. Kalau kamu mau di tahun pertama, ini gratis. Nanti kamu cukup isi formulir itu aja, sama minta persetujuan dari orang tuamu. Ade mengangguk setuju. Bagaikan seorang bayi yang mendapatkan mainan baru. Ade pulang dengan perasaan hati yang gembira. Ini apa tulisannya? Di depan rumahnya, Ade melihat sang bapak sedang sibuk mengasah adiknya. Pak, Pak. Ada apa nak? Ad- Bapak lagi nganu nih. Kamu mau ngomong apa nak? Ngomong aja. Bawa tawaran buat masuk klub bola Pak. Wah, beruntung sekali kamu nak. Mana coba bapak lihat? Enggak kok Pak, ini gratis. Bapak tinggal tanda tangan aja di sini. Nanti Adik bisa langsung keterima di klub. Ya. Menarik nak. Nanti bapak pikirin deh. Bapak menyetujuinya. Segera setelah sang bapak menandatangani formulir itu, Ade mulai aktif bermain bola. Bukan sebagai seorang penggemar ataupun penghalu, melainkan sebagai seorang pemain sungguhan di dalam timnya. 5 tahun berlalu. Seiring berjalannya waktu, Ade menjadi pemain paling handal di tim kecilnya. Ketika ia menginjak usia 12 tahun, klub
Klub kecil itu mulai terkenal berkat setiap pertandingan yang Ade menangkan. Sampai pada suatu saat, seorang pelatih sepak bola dari ibu kota yang sedang berlibur ke kotanya menyaksikan pertandingan Ade. Punten. Lu Ade ya namanya? Bener om, omnya siapa ya? Kenalin, gua Gung, pelatih tim sepak bola dari ibu kota. Tadi gua menyaksikan permainan lu, dan gua rasa permainan lu cukup keren, dan saya tertarik. Gua juga sempat berbicara dengan bapak dan pelatihmu. Gimana kalau lu besok ikut saya bermain di klub cilik di Jakarta? Ade terpaku diam, gelas es teh Joko pun melesat dari tangannya. Seolah tawaran disebut adalah sebuah mimpi yang tak bisa saya dipercaya. Serius om? Hah? Emangnya gua kelihatan bohong ya? Di Jakarta, lu bisa main sama tim yang lebih kompeten. Lu juga bisa dapat pelatihan yang lebih serius nantinya. Mau om, mau. Ade menyetujui tawaran tersebut. Namun seperti biasa, kendati ekspektasi memang tak berjalan sesuai dengan realita. Ade memang mendapatkan pelatihan yang serius, juga tidak lebih kompeten. Namun tidak dengan hidupnya yang terjamin. Jauh dari ayahnya, membuat Ade harus hidup dengan mandiri. Sementara Ade belum memiliki pengalaman untuk bertahan hidup sendiri. Tentunya uang jajan yang diberikan bapaknya saat ia berangkat ke Jakarta tak cukup untuk menutupi kebutuhan makan setiap hari. Sore setelah latihan fisiknya selesai, Ade memutuskan untuk berjalan di food court sekitar asramanya. Duh, lapar banget. Mana dari pagi aku belum makan. Ade mencium aroma makanan yang menggiurkan. Tanpa sadar, ia berjalan ke arah sumber aroma tersebut. Ade memasuki sebuah warung makan sederhana di mana tak ada satu orang kecuali sang pemilik. Ade dan sang pemilik bertatapan sejenak sebelum keheningan dipecahkan oleh suara perut Ade yang sudah meraung kelaparan. Sate. Dek, kamu pesan apa? Maaf bang, saya gak sengaja masuk. Saya mencium bau enak tadi, makanya bisa masuk sampai sini. Maaf ya, saya gak ada duit, permisi. Kalau lapar berarti harus makan sini, Thomas. Sini duduk. Rafa segera menyiapkan makanan dan segelas putih untuk Ade. Bang, ini gimana saya bayarnya? Ayolah, udah gampang. Yang penting kan makan dulu aja. Jangan dong bang, saya kan gak punya duit. Loh, nolak rezeki itu nggak baik loh, Mas. Wes, dimakan aja. Tapi bang, Wes, gini aja biar gampang. Nanti selesai makan, kamu bantuin aku cuci piring ya. Terus cuci wajan, sendok, gelas, garpu, ngepel, nyapu, sampai gosok sepatu. Biar sama enaknya aja gitu. Mendengarnya, Ade melongo. Ia jadi teringat bagaimana ia selalu gagal ketika membantu pekerjaan rumah bapaknya. Mencuci piringnya pecah semua. Mengepel lantai, ia juga menyapu sebelum ngepel. Alhasil lantainya dikotor. Mencuci pakaian tidak perlu dijelaskan lagi. Akhirnya sempal. Namun akhirnya, Ade melahap habis juga makanan yang diberikan oleh Rafa. Rafa tersenyum. Ia tertawa puas melihat seseorang akhirnya menikmati makanannya. Belum pernah lihat ada orang yang suka sama masakanku sebelumnya. Gimana? Enak nggak? mantep bang, Pol. Enak tuh ya, lawang gratis. Aku belum pernah lihat kamu sebelumnya. Masnya bukan orang sini ya? Bukan bang, saya orang Bandung. Saya di Jakarta buat ikut klub sepak bola di sini. Oh alah, pantes. Kelihatan kurang gizi. Lah, nggak sekolah, nggak dikasih makan toh mas? Kok kayaknya ikut klub olahraga tersisa banget malahan. Enggak bang,
bawa saya di Bandung, nggak tahu kalau saya nggak dikasih makan di sini. Saya juga bingung ngomongnya gimana. Udah 3 hari ini sejak uang saya habis, saya belum makan. Walah, sama. Aku juga, kita senasib mas. Orang tua aku ninggalin warteg ini ke aku yang sama sekali gak bisa masak. Jadinya ya sepi deh. Nggak bisa masak gimana? Masakan abang ini enak loh. Bisa aja kamu. Yowes, kamu boleh makan di sini tiap hari. Asalkan kamu bantu saya beres-beres ya. Oh oke bos, siap bos. Dan begitulah Ade berhasil mendapatkan seorang sahabat di kota yang masih terasa asing baginya. Rafa. Begitu halnya dengan Rafa, pada akhirnya ia tak lagi merasa sendirian karena mendapatkan teman yang senasib dengannya. Mereka mulai bercanda, saling mendengarkan dan berbagi cerita satu sama lain. Mereka berdua memiliki chemistry layaknya kakak beradik. Dengan ketentuan Ade menjalani pelatihan profesional. Tak lupa jasa dari Rafa yang bersedia menghidupinya. Ade kembali menjadi seorang pemain yang cemerlang. Bahkan kemampuannya selalu dipaui para pemain lain di usianya. Ade menjadi langganan di mini sepak bola. Ia dan klubnya mulai melakukan tur dari kota ke kota. Di sini, ia tak lagi merasa takut karena tingkat Rafa yang sudah menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Ade mendapatkan pesanan jika hendak berpergian tur kemana saja. Sampai tibalah waktu pada hari sparring terakhirnya melawan kandidat timnas muda. Saat hendak melakukan syuting, Ade merasakan sakit yang begitu hebat pada bagian jantungnya. Oper deh, oper. Memegangi jantungnya sebelum terjatuh di tengah lapangan. Kemudian suara peluit terdengar, tanda permainan dihentikan. Ade divonis dengan penyakit jantung kronis pada usianya yang belum genap 16 tahun. Pihak klub menolak menanggung biaya pengobatannya, membuat Ade hampir saja kehilangan karir sekaligus meregang nyawanya. Gimana? Kita nggak bisa jatuh gitu aja. Masa ya klub ini harus jatuh gara-gara pemain terbaiknya tumbang? Ya, main meneh. Kalau ada tumbang, tim kita mana bisa main? Nggak. Bisa. Nggak bisa gitu. Terus ini kita tinggal selangkah lagi buat sukses. Kita cuma perlu mikirin cara nyembuhin aja. Kayak BPJS aja gimana? Kalau penyakitnya udah separah ini ya BPJS gak nutup toh, Des. Dan operasinya aja sampai 15 juta. Loh, iya juga ya? Mahal. Lu pikir ketabrak kuda bisa diobatin pakai BPJS? Kalau galang-galang gimana, Wi? Ade kan fansnya banyak tuh. Ganteng kan? Kita minta aja sumbangan dari mereka. Bagus. Boleh juga ya udah, ayo gas. Rapli dan Destion mulai mengumpulkan dana dalam misi menyelamatkan nyawa temannya. Setelah 1 minggu dapat berkumpul, akhirnya Ade berhasil dioperasi. Ia kembali sehat seperti semula. Ade kembali terjun ke lapangan tanpa mengetahui terdapat jasa Rapli dan Destiawan di balik kesembuhannya. Sebagai seorang pemain yang sejak awal selalu menyendiri, ia justru menganggap Rapli dan Destiawan sebagai saingannya, seperti seorang lawan yang sekiranya dapat merenggut posisinya suatu saat nanti. Sore itu, ketika jam fisik setelah selesai, Ade yang duduk di lapangan didatangi oleh seorang pria dengan setelan jas hitam layaknya seorang manajer klub. Kamu Ade kan ya? Yang dari klub bola Jakarta Raya itu? Ade mengangguk bingung, bertanya-tanya siapa pria yang berdiri depannya itu. Ya, jadi saya tuh manajernya MU yang dulu ada Ronaldo itu loh. Kamu pasti tahu Ronaldo lah. Ya, saya mau nawarin kamu kontrak buat main di FC MU selama 10 tahun. Keuntungannya banyak. Di sini nanti kamu dianggap sebagai atlet sungguhan. Kamu bakal digaji setiap tahunnya. Kamu juga bakal ikut kita pergi tur internasional. Jadi peluang karir kamu ke depannya lebih gede. Digaji, beneran. Wah boleh tuh pak. Ade tergiur membayangkan dirinya yang pada akhirnya diakui sebagai seorang atlet di usia muda.
Kamu harus persiapkan diri dari sekarang loh. Karena persyaratan untuk masuk ke FCMU itu bukan cuma kamu bisa menguasai teknik-teknik di lapangan, karena masih ada banyak syarat yang harus kamu penuhi. Jadi mentalmu juga harus sehat, ya. Sanggup, sanggup Pak. Oke, saya tunggu. Bagi sebagian orang, memang keberuntungan tak datang 2 kali. Namun ada yang merasa keberuntungan telah mendatanginya 2 kali. Ia kembali ke asramanya dengan senang mengetahui dirinya telah mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama klub sepak bola terkenal MU. Ade berhenti di depan kamarnya. Ia melihat teman-temannya sedang berkumpul di depan papan pengumuman. Mereka tengah berbicara sesuatu. Terlalu cepat ah buat masuk di klub besar begini. Jadi kamu dikejar nih. Lagi pada bahas apa nih? Ini loh di Barcelona kan udah buka rekrutmen buat member baru. Posisinya keren sih. Cuma masalahnya waktunya nggak pas buat klub besar kayak Barcelona ngerekrut anggota baru. Tertarik buat daftar gak di? Ade terdiam. Barcelona salah satu lagi klub sepak bola terkenal yang telah mendunia. Sama-sama tawaran yang menggiurkan. Terlebih lagi Barcelona adalah klub sepak bola pertama dengan gaji tertinggi dan pemain yang melegenda. Ade bimbang. Di sisi lain, ia seakan sudah mengantongi posisi sebagai anggota tim pada klub MU. Oi, diam aja ditanyain mau daftar nggak? Gak teh. Ade berjalan masuk ke kamarnya, meninggalkan kedua temannya kebingungan. Ade sadar, tak ada lagi waktunya bagi untuk santai-santai. Untuk bisa mengejar salah satu dari klub sepak bola itu, ia harus berlatih dengan serius. Setiap pagi, Ade memulai latihannya jam 3 subuh. Ia tak akan berhenti sampai yang mentari sejajar dengan pandangan mata. Ia mengurangi asupan hariannya, menggantinya dengan diet ketat untuk mempertahankan bentuk tubuh idealnya. Dilanjut dengan latihan sore mulai pukul 2 hingga terbenamnya matahari. Ade berpikir ambisinya ini dapat tercapai setelah mengikuti egonya. Namun justru keserakaan Ade ini lah yang membuat Ade semakin jauh dari tujuannya. Ade gagal dalam seleksi permainan di klub MU. Tubuhnya drop karena dipaksa berlatih terlalu keras. Sementara klub Barcelona sama sekali tidak meliriknya karena Ade sama sekali tidak memiliki chemistry ketika bermain bersama anggota tim lainnya. Ade sempat merasa putus asa karena ia gagal mendapatkan kontrak dengan klub sepak bola subuhan. Ia sempat nekat untuk menyerah. Namun kemudian ia kembali teringat dengan bapaknya di Bandung, seorang yang berjasa mendorong kesuksesannya lewat doa selama ini. Ade merasa bersalah jika ia kemudian menyerah. Ia menemukan sebuah tujuan yang bersembunyi di balik ambisi besarnya selama ini. Ade yang membuat bapaknya bangga. Ade bangkit kembali. Ia kembali menyusun ulang strategi untuk mendapatkan posisi di klub sepak bola subuhan. Ade mulai mengimbangi porsi latihan dan istirahatnya. Ia masih mengikuti sparring kecil-kecilan di asramanya. Karena klub sepak bola cilik itu tak lagi mengadakan tur untuk remaja dewasa sepertinya. Kali ini Ade sendirian, tak ada Raffi maupun Desti yang menemaninya di lapangan. 2 tahun berlalu, berkat usahanya Ade berhasil lolos ke dalam klub sepak bola bernama El Nuri. Ade cukup puas karena ia diterima berkat jerih payah sendiri. Disitulah Ade meninggalkan asrama kecil yang sudah menampungnya selama 10 tahun. Namun keberadaannya di tim El Nuri tak berlangsung lama. Setelah 1 tahun Ade bergabung tim El Nuri, Ade disewa kontraknya selama 10 tahun ke depan oleh tim Barcelona. Tim El Nuri melepaskan seorang Ade dan dari timnya karena telah dibayar oleh Barcelona dengan bayaran yang sangat tinggi. Sampainya di asrama Barcelona, Ade terkejut dan menatap lama 2 pemuda di dekat loker ganti pakaian. Ade merasa pernah melihat mereka sebelumnya. Capek banget perjalanan dari luar negeri. Cepat-cepat ke bed biar bisa tidur. Ada orang.
Ah, bodo amat ah. Tapi kok kayak gak asing ya. Coba deketin deh. Ade mulai maju beberapa langkah mendekati kedua pemuda itu. Dan salah satu dari mereka menoleh ke arah Ade dan disitulah suasana pecah. Desti, Rafli. Ade merasa ini hanyalah sebuah mimpi. Ade tersenyum dan mulai meneteskan air matanya. Ternyata pemuda tersebut adalah Rafli dan Destiawan. Ade mulai berlari ke arah mereka dan memeluknya erat. Rafli, Desti. Loh, Dek, kamu kok bisa di sini? Aduh, woy. Mas kok bisa sampai sini toh Mas? Kan udah sukses di MU. Aku kangen kalian, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya senang bisa ketemu lagi. Maafkan aku ya teman-teman, gara-gara keegoisanku kita harus berpisah beberapa waktu. Alah, santai aja. Kayak sama siapa aja sih Mas. Mereka melakukan reuni secara tidak terduga di asrama barunya. Ade yang awalnya kelelahan seketika, rasa lelah itu hilang seketika ketika bertemu dengan teman yang membantunya saat sedang terpuruk. Piala Dunia akan mulai setahun lagi. Tim Barcelona masuk ke dalam nominasi tim yang ikut berkompetisi untuk memenangkan kejuaraan tersebut. Ade menjadi patokan kemenangan dalam tim Barcelona. Gimana tidak, permainan Ade sangat memukau dan sangat cantik, membuat semua pemain sepak bola ketar-ketir melawan Ade. Ade dan rekan-rekan bekerja keras untuk dapat bisa memenangkan Piala Dunia selama 12 bulan ini. Let's go, bro. We can do it. Yes, sir. Hari terus berganti, jam selalu berputar. Seiring perjalanan waktu, tidak terasa hari untuk memenangkan Piala Dunia sudah dimulai. Ade dan kawan-kawannya sudah sangat siap untuk menghadapi Piala Dunia. Namun, beberapa saat kemudian, Ade mendapatkan pesan dari seorang yang tak dikenal, orang misterius. Obat gue. Ya, saudara-saudara, kita mulai melihat pertandingan Piala Dunia tahun 2024. Wow, sungguh menakjubkan. Dari seorang Ade ciamik, tendangannya luar biasa. Sungguh menggelegar, menghebat. Obat gue. Nih deh, sikat aja. Oke, Bang Ros, Mulai sangat ciamik. Wah, Jago sana, jaga sini orang itu. Ayo. Ade mulai meledak. Ayo. Mulai meledak. Dan gol. Tendangannya luar biasa dari seorang Ade Kurniawan. Sungguh mengagumkan. Mau melakukan selebrasi. 1, 2, 3. Terima kasih. Tapi sebenarnya kamu ini siapa ya? Dan akhirnya di menit 89, Ade mencetak 3 gol dari pertandingan tersebut. Pertandingan pun usai. Lanjut keesokan harinya dan seterusnya. Ade tak pernah menduga Ade dan tim Barcelona mencapai final melawan Jerman pada saat itu. Yang dimana dikatakan Jerman adalah tim terkuat pada saat itu. Namun Ade mendapatkan pesan kembali dari orang misterius itu. Hahaha. Terima kasih. Tapi sebenarnya kamu ini siapa ya? Boy. Wow. Aku sangat senang melihat permainanmu. Hahaha. Terima kasih. Tapi sebenarnya kamu ini siapa ya? Hah? Sungguh kamu tidak tahu namaku ini? Sungguh, aku tidak tahu siapa kamu ya. Adik, ini aku. Orang kasih kamu makan pas itu. Kamu lupa ya sama aku? Jadi, ini nomormu. Asalkan aku tidak menduga selama ini maafkan aku, Rafa. Tidak apa-apa. Santai aja. Aku berharap kamu dapat memenangkan Piala Duniamu itu ya. Siap bosku, sayangku. Nanti
Nanti kalau kamu menang, member warnku yang di Jakarta ya. Nanti aku masihkan ke kesukaanmu nih. Wah, sudah lama tidak ngerasain masakanmu. Coba aku di Indonesia ya. Siap, aku tunggu. Pertandingan akhir pun dimulai melawan Barcelona. Pertandingan akhir pun dimulai. Barcelona melawan Jerman. Menit terus berjalan sampai tiba-tiba Jerman melakukan tendangan salto ke arah gawang di Barcelona yang membuat Ade merasa tertekan. Namun Ade mengingat teman-teman di kampung halamannya, saudara-saudara yang di kampung, dan tidak lupa yang dia tercinta. Tiba-tiba suasana langsung berubah drastis. Ade merasa tak bertahan kekuatan yang membuat dia menjadi bersemangat. Sampai koin 2-1 dimenangnya oleh Barcelona. Barcelona bersorak kegirangan. Orang-orang menyaksikan dari balik loncat turun dengan pencapaiannya anak senior sendiri sampai Adi Patah pun mendetes selesai lantai. Setelah beberapa minggu menakar dunia tersebut, Ade pulang ke Bandung untuk menemukan ayahnya. Sebelum pulang ke Bandung, Ade menyempatkan berkunjung ke Raga untuk menemukan kawan lamanya. Ade sangat berterima kasih atas bantuan dari Rafa sebagai bentuk ucapan terima kasihnya itu. Ade membelikannya sebuah rumah di daerah Jakarta. Sesampainya di Bandung, Ade disambut hangat dari para warga sekitar. Banyak media yang meliput Ade. Sampainya Ade di rumah, Ade langsung memeluk ayahnya tercinta dan pula Ade telah meraih cinta sebagai pemain sepak bola profesional. Adik.